Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sharrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli amin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذين لا يذكرون ربهم مثل الحي والميت. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك شهيدين إن شاء الله. أما بعد. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dikaruniai sehat dan sempat, dan kita juga masih dicurahkan rahmat, taufik dan hidayah ya Allah, sehingga kita mau melangkahkan kaki, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermudzakarah, bersilaturahmi dalam majelis zikir kita, majelis zikir Wirul Kabir Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita banyak-banyaklah ucapkan rasa syukur itu, karena bersyukur itu adalah hal yang sering dilalaikan oleh manusia. Dalam sebuah firman-Nya Allah SWT mengatakan, hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Maka marilah kita kembali bermuhasabah diri, apakah kita sudah banyak-banyak bersyukur atau malah sebaliknya kurang bersyukur.
bersyukur diberikan kesehatan karena ada sebagian daripada saudara kita yang sedang sakit mungkin saat ini. Kita bersyukur masih dapat kesempatan, masih diberikan nikmat sempat. Mungkin ada saudara kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Maka nikmat sempat dan sehat ini adalah dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda adalah nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Salawat beriring salam, marilah selalu kita sanjungkan dengan setinggi-tingginya sanjungan dan pujian, sebanyak-banyaknya sanjungan dan pujian kita kepada Nabi yang paling agung, yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Nabi yang paling mulia, yang kemuliaannya itu dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jadi tidak salah kita mengagung-agungkan dan memulia-muliakan sanjungan kepada kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Rasul penutup dan Nabi penutup segala kenabian. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan banyak-banyak kita menyanjung, memuji, atau dalam bahasa Arabnya itu bersolawat, ya. Dengan banyak-banyak kita bersolawat, maka insya Allah kita akan disolawati pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kita. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaatnya tentu saja kita harapkan nanti di yaumil akhir. Bersyukur kita masih bisa nyambung hadis yang kemarin, karena kadang-kadang lupa mengembangkannya sehingga tidak ada lagi yang bertanya, sehingga kajinya putus sampai di situ, ya. Hadis kemarin itu kalau tidak salah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi pada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita senantiasa berzikir, baik dalam diam, ya, dalam hati maksudnya, bukan zikir dengan lisan, maupun zikir dalam berjamaah seperti ini, dalam setiap waktu, bahwa anjuran tersebut adalah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita tidak berzikir maka kebesarannya menjadi berkurang, bukan karena Allah menjadi kurang kekuasaannya, menjadi kurang kehebatannya ketika kita tidak berzikir, bukan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat
ingin umat Nabi Muhammad itu selamat dari api neraka, selamat dari kesesatan. Selamat artinya dalam bahasa Arabnya itu kita ini berarti muslim, ya, berarti muslim. Selamat dari api neraka, selamat dari azab kubur, ya, selamat dari ketidakbaikan, selamat dari akhlak yang buruk, ya kan? Karena zaman Nabi SAW belum diutus, akhlak yang paling buruk itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan Mekah, Ka'bah itu sebagai tempat ibadah, tapi ditaruh di situ berhala. Taruh berhala. Kalau dibilang zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan, kemunduran, tidak maju-maju, salah, ya. Salah, karena zaman itu cukup maju, ya. Yang jahil itu adalah tauhidnya. Yang jahil itu adalah tauhidnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu menyerukan, ya, tentang kemurnian tauhid itu, ya, tentang dirinya bahwa adalah utusan Allah, menyerukan, mengajak orang mengesahkan Allah, diprotes bahwa mereka juga sudah punya agama leluhur nenek moyangnya, terutama pertentangan itu besar sekali dari kelompok Yahudi. Bahkan dari suku kaumnya sendiri, kaum Quraisy, menganggap apa yang sudah mereka kerjakan sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang tua mereka dahulu, termasuk menyembah berhala, ya kan? Ketika diprotes begitu, kenapa Nabi Muhammad, engkau Muhammad membawa ajaran baru? Tidak, Nabi Muhammad SAW itu tidak membawa ajaran baru, ya. Ajarannya ajaran yang lama itu loh, ajaran tauhid, ya. Ya, ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu, ya, ayat-ayatnya tentang tauhid kebanyakan, ya. Rata-rata belum ada ayat-ayat tentang hukum-hukum, ya, hanya sedikit, ya. Banyakkan ayat tentang hukum-hukum itu diturunkan di Madinah, ya. Maka kita duduk di sini dalam rangka untuk menjaga itu, untuk menjaga kemurnian ajaran tauhid itu. Ya, kenapa? Dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebenarnya sudah didakwakan ulang tauhid itu, ya, mengesahkan Allah itu. Kisah Nabi Ibrahim itu sampai dia belajar sendiri, bermakrifat sendiri, memutuskan sendiri. Ini dilihatnya, oh ini kayaknya Tuhan. Dilihatnya waktu malam ada cahaya yang sangat terang. Ketika dilihatnya besok paginya nggak ada lagi itu bulan, maka tidak mungkin. Dilihatnya siang juga kayaknya matahari itu tenggelam, tapi ketika dia bulan ada lagi begini. Jadi ada kekekalan yang ada di dalam dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ada kebesarannya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nyembahnya nyembah Allah juga, ya. Makanya di dalam kita ambil contoh nabi-nabi yang terakhir aja, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya.
Nabi Isa alaihi salam itu di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, bukan surat Al-Ankabut, surat Ali Imran 52, ya salah. Surat Ali Imran 52, di terakhirnya perkataan Nabi Isa itu dijelaskan dalam Quran bi annana muslimun, ya. Bi annana muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, dan ketika Nabi Isa itu menyadari sebagian dari pengikutnya itu mengingkari dirinya atau kafir, kufur, maka Nabi Isa itu berkata kepada pengikutnya, siapa yang akan menjadi penolongku? Maka pengikutnya itu berkata, Hawariyun, ya, disebut Hawariyun itu, nahnu ansarullahi, kami adalah penolong Allah. Penolong Allah ini bukan berarti Allah itu tidak mampu, ya. Inilah ujian, ya, ujian kepada kita diuji bahwa siapa yang mau menolong nabinya, yang setia kepada nabinya, tidak berkhianat kepada nabinya, teguh pendiriannya ketika diberi ujian, ya. Nah, kita berjuang di sini harus dalam keadaan yang demikian. Hidup ini, ya, hidup ini banyak sekali mengalami cobaan, kesulitan, ya, sehingga kita perlu mempunyai ikhtiar, ya, ikhtiar dalam bahasa ininya itu wajahidu fi sabili, ya. Sehingga orang-orang yang berjuang di dalam jalan kami ini, kata Allah di dalam surat Al-Ankabut 69 tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami ini sungguh akan kami beri petunjuk mereka itu di dalam jalan kami, ya. Fina ini maksudnya di dalam ketakwaan, di dalam keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, tidak menyebutkan dengan kalimat aku di jalanku, tapi di jalan kami. Artinya ada di situ bersama-sama Nabi, ya kan, bersama-sama ulama, ya kan, di jalannya itu kan, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Memang harus kita yakini bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Kita duduk di sini 2 jam hampir, ya, berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, ya, melawan keinginan kita untuk keluyuran umpamanya, untuk berkunjung, melakukan bisnis umpamanya. Kita tahan dulu, ya, kita tahan dulu. Nah, disinilah namanya menggembleng, ya, menggembleng diri kita
supaya kita mengerti arti berjuang itu sulit ya. Berjuang itu bukan sebentar ya, untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita duduk di sebuah majelis inginnya itu adalah urusan dunia ya, Allah akan kasih ya. Maksudnya tidak ada niat sedikit pun mencari ridha Allah ya, hanya dengan penuh dengan urusan dunia saja ya. Urusan dunia, misalnya umpamanya duduk di sini hanya karena ingin dipuji ya, itu kan urusan dunia, dipuji dia, urusan dunia dipuji itu. Kenapa? Yang memuji itu adalah manusia ya, mengharapkan pujian manusia maksudnya, bukan mengharapkan. Kalau mengharapkan pujian Allah itu berarti memang itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau mengharapkan pujian manusia ya, supaya disebut rajin ke majelis ya kan, supaya disebut orang yang taat beribadah, orang yang gemar berzikir, nah itu dihindari kan. Tapi kalau kita duduk di sini memang niatnya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapat balasan yang setimpal ya, jika mendapatkan balasan setimpal. Duduk kita berzikir ya kan, berwasilah ya kan kepada Sohibul Wirid Syekh Abu Bakar bin Salim ya kan. Kita tidak lain, memang tidak mungkin tanpa wasilah daripada Nabi Muhammad SAW, yang wasilah itu diwariskan kepada ulama-ulama ya kan. Tidak mungkin kita bisa langsung ya, tidak mungkin kita bisa langsung. Maka kita berjuang, kalau kita istiqomah menghadapi cobaan ya, karena hal-hal yang begini kalau boleh berbagi pengalaman, tentu ada yang punya pengalaman yang pahit ya, berjuang ya. Ada yang punya pengalaman pahit berjuang untuk menjadi orang baik ya kan, berjuang untuk tidak memilih hal-hal yang subhat, berjuang untuk istiqomah, tidak terjerumus kepada yang haram. Berjuang itu sulit ya. Kata orang itu istiqomah dalam hijrah ya. Kalau zaman sekarang ini orang anak-anak hijrah katanya, istiqomah dalam hijrah itu sulit ya kan. Nah, itulah namanya berjuang, yang disebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka benar-benar akan kami beri petunjuk bagi mereka di jalan kami itu. Nah, jadi karena memang kalau kita tidak berzikir ya kan, nah membiasakan berzikir ini ya, yang menjadi tantangan. Karena di surat Al-Maidah itu yang sering dibacain khatib saat sholat Jumat itu ya, sahabat-sahabat Nabi menjadi lesu dengar itu. Kenapa? Itu jelas bunyikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti benar-benar kita ini harus selalu ingat Allah. Kalau lengah sedikit saja kita bisa terjerumus ya kan. Lesu, sahabat saja bisa lesu, apalagi kita ya. Tapi bukan berarti membenarkan bahwa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang sia-sia. Tidak, ini adalah jalannya para salaf begini ya. Makanya Sohibul Wirid ini menciptakan wirid ini, zaman itu adalah zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ya kan, penuh dengan kekacauan. Sehingga kalau diartikan saja wiridnya, doanya kan banyak sekali memohon diamankan dari fitnah ya, diamankan dari orang yang hasad ya kan.
Nah, zaman-zaman seperti ini, wirid-wirid seperti inilah yang kita jadikan benteng, kita jadikan pegangan wirid-wirid seperti ini. Zaman sahabat Nabi mendengar ayat Al-Maidah 102 itu turun, lesu, sehingga dengan kelesuan itu diturunkan lagi ayat At-Taghabun, surat At-Taghabun ayat 16 ya, wattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, berarti sesuai dengan kemampuan kita, maksudnya jangan memaksakan diri ya. Jangan memaksakan diri ya. Maksudnya kita mau zikir dari pagi sampai sore, tidak lagi bergerak-bergerak umpamanya. Dari malam tidak tidur zikir sampai pagi, itulah tidak sesuai kemampuan. Yang dimaksud kita ini hanya sekedar melatih ya, melatih kita. Yang namanya kita ingat kepada Allah itu ya, kalau kita misalnya dikasih godaan ya, dikasih ujian ya, ingat kita bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penyakit umpamanya ya, ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesusahan, kesulitan, ingat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu ya, sadar ya, bahwa ini adalah semuanya datang dari Allah, sifatnya sekedar ujian ya, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba ya. Bahwa dalam sebuah hadis dijelaskan setiap orang yang diberikan kesulitan ya, kesulitan yang dialaminya itu akan menghapuskan dosanya. Bahwa setiap orang yang diberikan ujian penyakit ya semasa hidupnya, penyakitnya itu akan menjadi penggugur dosanya. Dan itulah yang disebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun kita tidak tahu, berarti kesalahan kita tidak belajar ya. Nah, makanya menuntut ilmu itu juga menjadi wajib bagi setiap orang ya. Tapi ada juga yang bukannya tidak tahu tapi lupa ya, khilaf ya. Makanya zikrullah itulah menjadi obatnya ya. Karena dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan orang yang ingat kepada Tuhannya, yang zikir kepada Tuhannya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang zikir kepada Tuhannya, ingat kepada Tuhannya, dan orang-orang yang tidak zikir kepada Tuhannya, la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit, seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati ya. Berarti orang yang hidup itu dia selalu ingat kepada Allah. Yang hidup itu adalah hatinya ya. Kalau hatinya tidak hidup, dia kayak mayit ya, tidak ada rasa ya, tidak ada rasa, tidak punya akal ya, tidak punya lagi, tidak ingat lagi. Kata orang itu, jangankan anggaplah tidak mati tapi mabuk ya. Orang mabuk harus disadarkan ya. Ada yang disiram pakai air ya. Ada yang disiram pakai air, ada yang disulut pakai api rokok biar dia sadar ya. Saking mabuknya dia. Nah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika diprotes membawa ajaran baru itu, turun ayat Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan, aku menyerukan kepada kalian itu kecuali untuk menyembah Allah ya, untuk menyembah Allah mukhlisin ya, dalam keadaan
benar-benar ikhlas ya, bersih dari syirik ya, bersih dari syirik. Dan Hunafa ini Hanifan, maksudnya agamanya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim AS itu agama yang Hanifan ya, yang lurus, artinya seimbang ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan ya. Kalau ke kiri berarti ada yang masuk jurang, ke kanan ada yang masuk kolam, beda ya. Nah, itu. Ada kalau Profesor Quraisyihab itu mengartikan Hanifan itu, Hunafa itu dalam surat Al-Bayyinah itu adalah dia itu lurus, seimbang ya, tidak berat sebelah antara spiritual dan material. Nah, ya. Jadi antara dunia dan akhirat itu dia seimbang, walaupun memang kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah ya. Bukan berarti dunia ini kita tinggalkan ya. Dodo lagi kerja, zikir gawe tidak lagi peduli dengan keluarga, zikir apa yang dikejar itu masuk surga ya. Padahal kita dipopulerkan dalam Al-Quran itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, baru bukan berarti cinta dunia, bukan ya, karena memang salah satu yang dikhawatirkan Nabi dari kepakiran umatnya itu bisa membawanya kepada kekufuran ya. Walaupun Nabi mencontohkan hartanya habis dibelanjakan, diinfakkan, didonorkan, yang disumbangkan untuk dakwah ya. Bahkan saking miskinnya istrinya Nabi tercinta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha sampai tidak punya apa-apa lagi menjelang wafatnya, sampai didatangkan kain kafan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tidak ada penyesalan. Nabi SAW itu melamar Siti Khadijah itu radhiyallahu anha itu ya, dengan lamaran yang besar. Ya, lamarannya besar. Berarti Nabi itu kaya, bukan Nabi itu miskin, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan satu dirham pun di rumahnya. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi itu teringat ada masih tersimpan dirham di rumahnya, lupa dia untuk sedekah dan ditinggalkannya wirid setelah sholat tadi. Ya kan? Kalau kita dah takut hari ini duit tak ada lagi, besok khawatir tidak makan. Tidak itu manusiawi ya. Kalau namanya kita manusia biasa. Nah, ketakutan yang kayak inilah yang kita gembleng di dalam majelis ini ya. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takutnya hanya kepada Allah, jangan takut tidak makan ya kan. Ada Nabi itu makan sehari, puasa sehari. Ya tak? Kalau kita tidak sanggup ya, sanggup tak ini kan? Tidak sanggup ya. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya susah saat ini ya, berarti dia tidak tahu, tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW yang dalam memperjuangkan Islam itu lebih susah dari kita sekarang. Kita ni enggak ya. Nabi itu diintai-intai ya, setelah kemenangan terakhir itulah baru aman ya kan. Itu pun Nabi sudah tua ya. Kalau kita ini enak Pak, zikir ya, sampai pagi pun tidak ada yang ganggu insyaallah ya kan. Nah, jadi kalau dibilang susah hidup kita, ngeluh kita, berarti kita belum kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya sebelum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ulama mengatakan kenal Nabi itu. Ya.
Makanya diajarkan bersalawat, ya kan, membaca maulid itu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bukannya ajaran baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, ajarannya ajaran lama, ya, untuk menjadi muslimun, ya, orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang selamat, ya. Ini kan al-Islam dengan al-Muslim itu bedanya kan, Muslim itu isim fa'il, ya kan? Kalau al-Islam itu kan dia hanya masdar saja, ya kan, kata kerja, ya kan? Ya kan? Jadi orang yang selamat itu adalah disebut muslim, ya. Selamat, ya, mudah-mudahan kita, ya. Mudah-mudahan kita selamat, ya, dunia akhirat, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada malam hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan Allah berikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan yang disebut wasa'yuhum mashkura, ya, sehingga Allah itu menamakan dirinya dengan asma'nya disebut syakur, ya kan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada majelis ini sehingga menjadi wasilah kita, ya, diberikan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita memohon diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon yang keluarga kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, berkah daripada majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita mohon, ya, dengan berkah daripada majelis ini, kita yang sedang dalam keadaan kesulitan, kita diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita diberikan limpahan rezeki yang mengalir, ya kan, yang tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini di majelis ini juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersih lahir dan batin, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liman hakun alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li ولوالدي ولمن أكون علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم ولوالدي ولمن أكون علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلهي أنت مقصودي ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله
إلهي أنت المقصود ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله إلهي أنت المقصود ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم إنا نسألك بباقي العجل من عرشك ومطع رحمتك لذلك وشرك العظام وجهك الأعلى وكلمتك التامة أن تكدل عجدنا بالعدل وبالفضل بالبركة وبالعظمة الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأولاده وأهل البيت أجمعين شهد الله له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين والتابعين التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والشر والصالحين والأولياء ولجميع الملائكة الله المقربين والكرمين خصوصا إلى روح عبد القادر الجيلاني وإلى روح شيخ محمد سلام إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا إلى المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وإلى الفكي كنت محمد بن علي وعلى إلى رشد الرحمن سجاد بن محمد مولى الدميلة وإلى رشد الله لقريش بن أبي بكر شكرا وإلى أمور فخر الوجود سيد بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم ومن تشر إليهم أجمعين شر الله له وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونستاذنا ومشايخنا والمعلمين والمحكون علينا ولجميع الأرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمشارق الأرض إلى مغارب بحرها وبحرها جزءا إلى رؤوس بالولاية رحمة الله أمشي الأعمال ركبا وشوره وفروره ومن تشرين أجمعين ثم نخص خصوصا إلى حسين علي بن أحمد بن شهر بكر حسين علي كرمة لبروشره وفروره ومن نشر إليه أجمعين شهر الله له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببه ولأجلهم خصوصا إلى روح جليل بن عبد الله وإلى روح حليمة بنت عبد الله وإلى
وإلى روح خديجة بن جويرية وإلى روح أحمد بن عثمان وإلى روح إلهام سبوترا بن أحمد وإلى روح لطيف بن عبد الله وإلى روح مترا Hadian Saputra bin Misra وإلى روح مختار بن فنا وإلى روح لطيفة بنت نفسهم يا الله يغفر لهم يرحمهم يشفهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وجميع أموات المسلمين عامة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وإلى هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حجرنا من الحجرين والحجرات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لسيدنا الإمام القدس فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم صاحب إيلان رضي الله عنه شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما